wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natalia Zonda dengan NIM 0607 1282 1260 39 dari kelas Indralaya. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Risma Anita Puliani MPD dan juga Ibu Sylvia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya dengan judul pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar siswa di SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Adapun latar belakang pada penelitian ini yaitu pendidikan merupakan langkah yang telah terstruktur untuk seseorang dapat mempelajari dan memahami hal baru sebagai sebuah pembelajaran. Di Indonesia sendiri, pendidikan sudah diatur untuk wajib pendidikan selama 12 tahun dari mulai SD sampai dengan SMA. Dalam proses pendidikan, seorang siswa memiliki tugas, tanggung jawab, dan juga hak untuk belajar. Belajar merupakan proses memahami dan mempelajari sesuatu. Dalam prosesnya juga diperlukan kemampuan sensori motorik dan juga kemampuan emosional yang baik untuk dapat mempelajari dan mengikuti pembelajaran di sekolah. Beberapa minggu lalu, peneliti mengikuti kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau disingkat dengan PLP yang sudah disiapkan oleh pihak fakultas, sehingga peneliti akan ada di sebuah sekolah yang sudah ditentukan dengan waktu kurang lebih 1 bulan. Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan proses observasi terhadap kebijakan, tenaga pengajar, aturan, dan juga siswa yang ada di sekolah tersebut. Ketika sedang berada di lingkungan sekolah maupun dalam proses KBM di kelas ataupun ruangan, hal ini menjadi fokus penelitian tentang siswa. Terdapat perilaku siswa yang sering terlambat, tidak dapat diam dan sering keluar masuk ke kelas, memotong pembicaraan guru dan menonjol ketika di publik dengan nada bicara ataupun nyanyian yang ia keluarkan. Perilaku ini terjadi pada beberapa siswa di kelas yang berbeda-beda dan ada satu kelas yang hampir memiliki semua ciri-ciri di atas. Oleh karena itu, peneliti kembali mengaitkan fenomena ini dengan perilaku hiperaktif dan perilaku dan kesulitan belajar. Peneliti mendapati bahwa hal-hal di atas merupakan gejala-gejala perilaku hiperaktif dan juga kesulitan belajar. Tentunya orang tua, guru, pemerintah, dan juga pihak sekolah mengharapkan hasil yang baik dan juga prestasi yang baik untuk dapat diraih siswa tanpa adanya hambatan, masalah, ataupun gangguan-gangguan yang dapat mengganggu proses pembelajaran yang akan menyebabkan kegagalan siswa dalam proses belajar ataupun pendidikannya. Perilaku hiperaktif merupakan sebuah perilaku yang dikonotasikan dan memiliki cap yang negatif apabila perilaku tidak diregulasi dan dipahami oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tentang pengaruh dari perilaku hiperaktif ini terhadap kesulitan belajar siswa di SMA Negeri 2 Indralaya Utara tahun pelajaran 2024-2025. Adapun rumusan dan batasan masalah dalam penelitian ini, yakni rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar siswa di SMA Negeri 2 Indralaya Utara tahun pelajaran 2024-2025. Untuk batasan masalahnya, hanya melakukan penelitian di SMA Negeri 2 Indralaya Utara, hanya meneliti tentang pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar dan juga objek dalam penelitian ini hanya siswa yang memiliki gejala-gejala perilaku hiperaktif. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar siswa di SMA Negeri 2 Indralaya Utara tahun pelajaran 2024 dan 2025. Adapun manfaat penelitian, manfaat secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar, sehingga dapat dikembangkan saran intervensi yang dapat diberikan kepada siswa. Untuk manfaat operasional bagi pihak sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman terhadap kondisi siswa, sehingga dapat meningkatkan dan membuat program dalam upaya meminimalisir kesulitan belajar yang dialami oleh siswa.
Selanjutnya bagi guru, semoga dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga menjadi acuan ataupun masukan untuk dapat memahami karakter siswa, supaya dalam proses pembelajaran guru lebih dapat menyesuaikan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai. Untuk orang tua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan juga pemahaman terhadap anak, sehingga orang tua dapat lebih memberikan perhatian dan juga penanganan yang sesuai untuk dapat meregulasi perilaku hiperaktif ini. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu tentang perilaku hiperaktif. Menurut Isauer dan Hayden dalam Sultan 2015, siswa hiperaktif itu ialah mengalami disorganisasi afektif, penurunan kontrol diri dan aktivitas sehari-hari dalam waktu 24 jam lebih tinggi dibandingkan dengan siswa normal. Adapun kesulitan belajar menurut Subini tahun 2016, kesulitan belajar ialah saat peserta didik yang menunjukkan adanya gangguan dalam memahami, menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan juga berhitung. Oke, adapun ciri-ciri karakteristik ataupun gejala indikator yang tadi yaitu menurut Subini tahun 2016, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat dicirikan dengan 1. Sukar dalam menyerap materi, membutuhkan waktu yang lama karena sulit memahami materi. Yang kedua, malas dalam belajar. Siswa lebih memilih melakukan dan mengerjakan hal lain daripada mengerjakan proyek ataupun tugas sekolah. Ketiga, tidak dapat menguasai materi. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak mampu menguasai materi yang dipelajari. Selanjutnya itu mengabaikan tugas-tugas yang diberikan guru, acuh dalam mengerjakan tugas atau bahkan tidak mengerjakan sama sekali. Yang terakhir yaitu peserta didik mendapatkan nilai yang rendah. Nilai yang rendah dapat diterima apabila peserta didik tidak berhasil dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oke, yang selanjutnya yaitu 3 masalah pokok dan beberapa masalah lainnya yang dialami oleh siswa yang hiperaktif. Di antaranya yaitu kurang perhatian dan mudah terganggu, yaitu kesulitan untuk memusatkan perhatian pada hal yang sedang dilakukan, seperti sering tidak berhasil mengerjakan tugas, tidak menyelesaikan tugas, tidak mendengarkan instruksi guru, tidak dapat konsentrasi, perhatiannya mudah teralihkan oleh stimulus dari luar, dan sulit mempertahankan perhatian pada kegiatan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu ada impulsivitas, yakni sebuah ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol perilakunya atau tidak menginstruksi pembicaraan orang lain, gagal menunggu giliran dan dalam situasi yang mengantri menurut Alam tahun 2014. Hiperaktivitas merupakan kecenderungan melakukan aktivitas secara motorik dan verbal secara berlebihan, seperti tidak dapat duduk diam, keluar masuk kelas, dan juga selalu bergerak ketika proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada kesulitan memahami peraturan dan instruksi. Nah, siswa yang mengalami kesulitan belajar yaitu siswa ini mengetahui dan mampu menjelaskan, namun 10 menit kemudian siswa sudah tidak dapat mengendalikan perilakunya sehingga melakukan pelanggaran berulang-ulang. Yang selanjutnya yaitu adanya variabilitas berlebihan dalam merespons situasi, khususnya pada aktivitas sekolah. Oke, baiklah, adapun hipotesis dalam penelitian ini yakni H0, tidak terdapat pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar siswa di SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Sedangkan H1 yakni terdapat pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar siswa di SMA Negeri 2 Indralaya Utara tahun pelajaran 2024-2025. Baiklah, adapun instrumen atau alat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas, yaitu validitas ahli yang akan melakukan validitas konstruk dalam penelitian ini. Yang selanjutnya itu ada validitas data. Peneliti menggunakan rumus person product moment. Selanjutnya itu uji reliabilitas. Peneliti menggunakan bantuan SPSS dengan rumus Cronbach alpha. Nah, selanjutnya itu ada uji normalitas. Teknik yang digunakan ialah teknik analisis Kolmogorov-Smirnov.
yang selanjutnya yaitu dalam uji normalitas ini syarat nilai signifikansi di atas dari atau lebih dari 0,05 dan jika nilai signifikansi di bawah dari atau kurang dari 0,05 data berdistribusi normal pada taraf signifikansi 5%. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Yang selanjutnya yaitu ada uji linearitas. Teknik analisis yang digunakan yakni test for linearity. Dalam uji linearitas ditentukan nilai deviation from linearity di atas dari 0,05 menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi nilai data hasil yang diperoleh. Oke, baiklah, di sini ada telaah pustaka hasil penelitian dari Wulan Purnama yang membahas pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah NW Taman Pegesangan. Menyimpulkan bahwa ada pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar siswa di MI NW Taman Oke, baik, di sini ada telaah pustaka peneliti mendapatkan hasil penelitian Wulan Purnama yang membahas pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar siswa di MI NW Taman Pegesangan. Menyimpulkan bahwa ada pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar siswa di MI NW Taman Pegesangan tahun pelajaran 2019-2020. Dan selanjutnya yaitu ada penelitian oleh Sultan tahun 2015. Persamaan dalam penelitian ini ialah terhadap variabel X tentang perilaku hiperaktif. Nah, dalam penelitian ini hiperaktif merupakan bagian dari ADHD yang diteliti oleh penelitian di atas dan menegaskan bahwa ADHD tidaklah terjadi oleh faktor lingkungan, tetapi anak dengan gangguan ADHD akan semakin parah apabila lingkungan mempengaruhinya. Dan selanjutnya yaitu ada penelitian oleh Abdul Rahim tahun 2017. Persamaan dalam penelitian ini ialah terhadap variabel X tentang hiperaktif yang merupakan bagian dari ADHD yang diteliti oleh penelitian di atas dan menegaskan kok sama ya? Tiga. Oke, yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk jenis penelitian pada penelitian ini yakni penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian regresi ataupun pengaruh. Populasi dan sampel dalam penelitian ini ialah populasinya siswa-siswi SMA Negeri 2 Indralaya Utara berjumlah 203 orang sebagai populasi dan sampelnya menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode composite sampling berjumlah 30 orang siswa. Untuk waktu dan tempat penelitian dilaksanakan 8 bulan dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Januari 2025. Lokasi penelitian ini bertempat di SMA Negeri 2 Indralaya Utara, lebih tepatnya beralamat di Komplek Bumi Indralaya Permai atau BIP, Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Bogendilir, kode pos 30662. Adapun teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner tertutup dengan angket berdasarkan dengan skala Likert. Oke, adapun variabel penelitian yang pertama yaitu variabel dependent atau terikat atau dalam penelitian ini dinamakan dengan Y sama dengan kesulitan belajar. Dan yang kedua yaitu variabel independen atau variabel bebas. Atau dalam penelitian ini disebut dengan X sama dengan perilaku hiperaktif. Jadi variabel dalam penelitian ini yaitu perilaku hiperaktif merupakan variabel bebas atau variabel X yang mempengaruhi atau yang mempengaruhi kesulitan belajar sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Ya, bentar. Habis baterai. Oke, adapun desain penelitian pada penelitian ini yakni yang pertama menentukan variabel penelitian. Nah, dalam variabel ini ada variabel
Kemudian menyusun instrumen. Setelah disusun instrumen, maka instrumen akan divalidasi oleh ahli dan juga validasi data. Terus akan melakukan uji coba instrumen tersebut. Selanjutnya yaitu instrumen akan diperbaiki dan juga disebar kembali untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan data dan juga analisis data. Setelah didapatkan data dan juga dianalisis, maka yang selanjutnya yaitu melakukan kesimpulan untuk menarik hasil dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada uji hipotesis menggunakan uji koefisien regresi sederhana p-value digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Nah, dilakukan dengan membandingkan taraf signifikan p-value dengan galanya. Yakni jika signifikansi di atas atau lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikansi di bawah dari 0,05 maka H0 ditolak. Oke, baik, itu saja hasil pemaparan proposal penelitian saya mengenai pengaruh perilaku hiperaktif terhadap kesulitan belajar siswa di SMA Negeri 2 Indralaya Utara tahun pelajaran 2024-2025. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan salah pengucapan. Wassalamualaikum